makasih Kang Haji. Ya. Menunggu teman-teman yang lain, mungkin sedikit bincang-bincang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Haji. Ada berapa 15 orang kita ya. Ada Pak Andrew Joja, Dr. Amin baru masuk juga. Selamat datang Dr. Amin, Mr. Jeff. Ya, Pak Sugi, Bapak 226-407-2807, Bus. Ada dari Sulawesi Lu Banggai, ada Herakles, Pak Kandar, Pak Reski, Pak Sarwodi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Kalau pilek-pilek dikit nggak apa-apa, biasalah ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dadakan malam ini diundang oleh Kang Haji, masih berkesempatan hadir. Seperti kita tahu, insya Allah BIBN Academy akan diluncurkan soft launchingnya nanti tanggal 26 di kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman Yogyakarta nih beruntung sekali nih ya, karena kita akan soft launching BIBN Academy di sana nanti. Kenapa BIBN Academy? Simpel sebetulnya. Jawabannya sebetulnya sudah ada di benak pikiran semua orang. Contoh, kenapa Kang Haji buat acara seperti ini? Karena ternyata kita butuh informasi yang lebih detail tentang BIBN misalnya, tentang kripto lebih spesifiknya, kan gitu ya Kang Haji ya. Nah, secara keseluruhan BIBN Academy itu menampung seluruh ide, seluruh pola pikir ya yang akan dituangkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan secara terstruktur. Tujuannya apa? Diharapkan bahwa seluruh mitra BIBN Trade Sinergi Indonesia ke depannya itu bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi target utama, apa yang menjadi tujuan BIBN secara keseluruhan dengan keseragaman. Ya, jadi nanti ketika teman-teman di Jogja menyampaikan tentang BIBN itu nggak akan jauh beda, tidak akan pernah berbeda dengan teman-teman dari Aceh misalnya. Juga pasti sama dengan teman-teman dari Sulawesi misalnya. Karena selama ini kita yang tahu nanti teman-teman dari Bekasi menyampaikannya A, teman-teman di Jogja menyampaikan B, teman-teman di Surabaya menyampaikan A kecil gitu misalnya. Nah, ada keseragaman, itu yang pertama. Keduanya, bagaimana keseragaman bisa tercapai? Tentunya kita butuh orang-orang yang bisa menyampaikan ide-ide perusahaan, orang-orang yang bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mewakili perusahaan secara utuh. Nah, tentunya kita butuh trainer-trainer, kita butuh speaker-speaker nantinya yang akan kita sebar ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, ajang pertemuan di di Jogja nanti itu mengambil momentum itu, maka ada the job training istilahnya ya, diawali the job training baru kita akhiri dengan gala dinner. Program gala dinner ini merupakan kesempatan bagi semua teman-teman di BIBN untuk mengundang calon-calon prospekannya. Jadi biar nanti acara yang akan meng-closing mereka. Nah, maka nanti teman-teman yang keluar dari the job training itu biasa masih on fire, masih semangat, masih membara, mereka bisa mengundang siapapun untuk ikut gala dinnernya. Dan mumpung lagi ada early bird nih, harganya disupport habis sama BIBN Academy, itu udah disampaikan di grup ya. Jadi ada program TJT plus gala dinner, ada program TJT-nya saja. Itu mungkin nanti akan ada program gala dinner-nya saja. Nanti akan ada pengumuman lanjutannya. Jadi momentum ini jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Kenapa? Untuk TJT, untuk demi efektivitas dan efisiennya acara, kita hanya akan mengambil 40 orang saja. Adapun kalau kelebihan nanti kita lihat bagaimana teknik operasional di lapangan. Dan saat ini informasi secara lisan dari Bang Al itu ada kurang lebih sekitar hampir 30 yang sudah mendaftar secara lisan. Kita tinggal menunggu transferan dana mereka untuk memastikan seat mereka. Kenapa? Karena kita juga harus pesan hotelnya. Kita harus juga pesan kamarnya gitu lah. Nah, jadi cepat saja, ini ada 14 orang. Kebayang nggak kalau 14 orang di sini masing-masing bawa 3 saja, itu kuotanya udah habis. Nah, kami sendiri dari Balikpapan ini kemungkinan ada 3 orang yang sudah memastikan untuk datang. Jadi daerah lain, ayo segera daftar, jangan sia-siakan momentum ini, terutama gala dinner itu luar biasa. Ya. Oke, mungkin itu aja Kang Haji.
kayaknya sudah mulai ramai. Mungkin bisa dimulainya acara Zoom sebenarnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sini juga sudah bergabung sama kita Dokter Amin ya. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak. Ya Pak Dokter. Dari tiga sesi pernah Zoom kita, Pak Dokter jarang hadir ini sepertinya. Tapi suara Pak Dokter ini sudah tersohor di negeri Indonesia. Apapun saya mengucapkan syabas kepada tim BBN LRT karena berjaya membuat satu kejutan baru kepada program-program yang lain di luar sana. Saya di sini begitu komited untuk menjalankan bisnis BB Trade di Malaysia. Insya Allah dalam waktu terdekat saya coba aturkan satu program seperti soft launch lah di Malaysia sekitar 50 ke 100 orang insya Allah dengan izin dengan persetujuan daripada pihak perusahaan sendiri. Saya coba aturkan di Penang dan di Kuala Lumpur. Tanggal waktunya akan diberitahu secepatnya setelah dapat konfirmasi dari teman-teman dan tim yang lain. Jadi saya bukakan kepada semua lah untuk sama-sama kita jayakan program ini di seluruh dunia lah, Mas. Dan saya menunggu info terkini melalui launching nanti. Mudah-mudahan kita dapat info yang terbaik, terutama dalam platform di Forex. Karena ramai teman-teman saya sudah kumpulkan sekitar 100 orang trader-trader yang mempunyai kelebihan ataupun ada komuniti yang tersendiri. Mereka berminat untuk melihat bagaimana robot Forex di BBN ini bisa digunakan untuk kita mendapat keuntungan. Jadi itu saja teman-teman, saya bisa sharing buat sementara ini karena saya pun lagi nyetir nih di jalan tol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwasanya Dokter Amin ini salah satu pemecah rekor terbesar dengan omset kurang lebih sekitar 40.000 US dollar dan dengan posisi peringkat bintang 2 ya Pak ya, kalau tidak salah ya, bintang 2 ya Pak ya. Ya. Sudah mendekati bintang 3 ya Pak ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Dokter Amin. Mudah-mudahan ini sebagai spirit kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter Amin. Ya, Bang Jeff. Posisi sekarang Bang Jeff sedang menuju mana ini, Bang Jeff? Nah, terus kira-kira persiapan Bang Jeff untuk acara gala dinner di Jogja bagaimana, Bang kira-kira? Atau ada sedikit tambahan untuk tim-tim kita di sini untuk motivasi bagaimana pergerakan BBN di daerah-daerah lainnya, Bang? Buat leader buat teman-teman yang di Pontianak antusias lah nyambut acara yang kasihan. Kalau ada beberapa yang berangkat deh. Ada berapa orang Maulid? Kira berapa orang? 15 orang ya, 15 orang yang berangkat ke Jogja. 15 orang ya Pak? Nah ini top leader kita nih, Bang Odin Pontianak. Wah luar biasa ya Pak. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya udah ngopi Pak? Halo, selamat malam. Selamat malam. Gongsi Pacai. Aja merah ya Pak? Ampau. Oke, acara gala dinner gimana? Tanggapan? Acara gala dinner. Gala dinner Jogja, oke lah. Paling enggak kotanya unik lah. Udah lama teman-teman nggak berangkat ke sana. Jadi pilihan yang tepat dan Di borong semua Pak ya? Gimana? Tim Bapak borong semua ya? Di Jogja ya Pak ya? Untuk gala dinner Jogja. Kita ini
pas lagi orang kopi jadi telinganya nggak pakai headset. Kalau untuk hasil kemarin acara meeting leader di sini, kita tergabung dari 4 kota yang udah join ngambil posisi, dari Pontianak, kemudian Singkawang, dan juga ada dari Ketapang. Dari kedua kota ini mudah-mudahan bisa membawa semaksimal mungkin ramein acara kita yang perdana di Yogyakarta. Silakan. Pak Sugi. Nah, Pak Sugi ini sekarang. Baik, Pak Sugi. Pak Sugi, gimana persiapan Pak Sugi kira-kira untuk tim Pak Sugi dari Medan ke Jogja, Pak Sugi? Untuk persiapan gala dinner ke Jogja, Ada 5 menit lagi ya. kita Kita sambil sama-sama menuju bagaimana pasti berangkat, Pak. event ini ya. Kita pasti berangkat untuk gala dinner di Jogja. Pastinya Ada bersama berapa, Pak, Kang Haji kira-kira ya. untuk tim Pak Sugi? Pastinya bersama Kang Haji, Pak Guswoyo, sama leader boy band yang ada di Medan, Sumatera Utara. Khususnya kita sangat antusias sekali untuk bisa hadir di acara gala dinner Jogja nanti. Iya Pak, gitu aja. Oke, Pak. Kapan gala dinner Jogja? Gala dinner Jogja tanggal 26, 27, 28 ya. Iya, Februari 2022. Tanggal 26, 27, 28. Assalamualaikum Kang Ed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Lanjut. Persiapan gala dinner ini Kang Ed. Gimana ini? Ini malam ini kita nunggu acara presentasi yang akan dibawakan oleh Kang Haji. Beliau lagi persiapan. Ada udah 19 ya yang sudah bergabung ya. Teman-teman sedikit ini hari ini tim IT, informasi tim IT sekarang udah update terbaru. Insya Allah bulan depan kita sudah bisa masuk ke dalam robot korek. Insya Allah. Amin. Kan? Nah, untuk websitenya dari luar negeri itu udah tampil ya. Sekarang lagi proses settingan ke robot. Ya, ini di robot market ya. Jadi teman-teman bisa searching sendiri di robotfxmarket.com itu. Oh, jadi tradingnya nanti di ProFX ya? Ya, betul Pak. Ini untuk exchanger di Indonesia itu lagi proses mereka update ya, bagaimana supaya sinkron, tidak terjadi kesalahan dalam deposit, penarikan, lalu masalah izin regulasinya. Jadi semua lagi proses semua ya. Mudah-mudahan kita di BIBN berbeda dengan yang sekarang sedang digalak dari pemerintah ya, seperti itu. Insya Allah pelan-pelan kita bisa masuk ke dalam bersaing dengan kompetitor yang ada. Baik teman-teman sekalian, hari ini malam ini sambil kita mengisi malam kita ini, ya kan? Nah, mungkin teman-teman mau lebih tahu lagi mengenai plan marketing di dalam BIBN. Ya, saya akan buka gambaran garis-garis besarnya aja. Nanti selebihnya mungkin bisa dibantu sama Pak Rizky atau Pak Arif atau Pak Jeff. Nah, mereka adalah mentor-mentor Asia. Oke,
kelihatan di tampilan teman-teman sekalian? Kelihatan ya. Lanjut. Oke. Selamat datang di Bayben NFA Limited, teman-teman sekalian. Di sini mungkin teman-teman udah dapat ini belum ya? Udah dapat ya training barunya ya? Belum ada Pak, belum ada di share Pak. Belum ya, nanti Belum ada. kita akan share ke teman-teman yang bergabung di malam hari ini ya. Nah, ini Bayben Trade adalah salah satu 4 platform satu aplikasi ya, di mana satu aplikasi kita bisa gunakan untuk beberapa platform. Baik, yang sudah kita ketahui adalah untuk kripto, untuk arbitrase, baru BB farming, baru ada forex-nya itu. Namun saat ini yang sedang berjalan itu adalah baru 2 platform, yaitu kripto dan arbitrase. Begitu teman-teman. Nah, BB Trade bekerja untuk Anda secara simultan non-stop dengan angka waktu 5 tahun sebagai market keuangan sistem. Jadi memang proyeknya ini memang sudah masuk ke dalam sektor dunia digital ya. Jadi mungkin saya pun kurang paham juga, tapi kurasa trader atau IT ini memang udah sangat profesional. Mungkin teman-teman sekalian juga tahu di luar sana ada juga yang konsepnya sama seperti BB Trade, tapi update terbarunya kalau saya lihat dari sistemnya itu memang sangat jauh berbeda, baik dari segi keamanan pada saat dia trading, baru dari segi pada saat terjadinya floating, terjadinya crash. Memang BB Trade jauh lebih unggul dibandingkan robot-robot lain pada umumnya. Nah, yang pertama ada 4 faktor, yaitu keamanan dana, ya, 100% dana trading Anda di wallet Anda dan Anda pegang sendiri, ya. Lalu yang kedua, murah dan mudah, baru auto tradingnya juga bisa bekerja 24 jam, ya, tanpa harus kita kontrol, tanpa harus kita setting secara manual seperti itu, ya, dan hasilnya juga maksimal. Nah, adapun platform tadi yang seperti disampaikan tadi, itu ada crypto market, ada arbitrase, dan ada forex, ada stock market atau seperti BB farming, ya. Nah, tempat platform ini pola kerjanya seperti apa? Pola kerjanya mereka itu seperti ini. Kalau misalnya auto trade, ya, itu menggabungkan kripto dengan koin exchanger yang menyediakan platform for trading seperti Binance, Yobi, ya, baru Yobi. Adapun di Indonesia itu ada Indodax, kripto, ya. Namun di di platform robot Bayben ini yang masih muncul itu baru Binance, Yobi, sama Yobi seperti itu. Nah, Pak Yogi udah buat ya caranya bagaimana menggabungkan bidding API ke dalam Binance. Nanti teman-teman bisa lihat dari menembus batas ya Pak Sugi ya, YouTube-nya. Iya Pak, iya Pak. Menembus batas. Iya Pak. Menembus batas atau di grup-grup itu kan sudah di-share ya, baik saya maupun Pak Sugi atau teman-teman yang lain juga, cara bagaimana menggabungkan robot kripto kita ke dalam Binance. Jadi dananya tetap di Binance, hanya saja robot kita hanya sebagai trading ya, waktu tradernya seperti itu. Dan manajemen dalam tradingnya juga 60-40, saya rasa itu sangat aman sekali. Artinya dari dana kita yang ada di Binance hanya 40% saja yang ditradingkan. Loh, sisanya 60% sebagai apa? Sebagai cadangan ketika terjadinya 20% anjlokan dari harga pada saat diambil oleh robot. Artinya turun ke bawah ya, Nah, lalu auto trade ini cara arbitrasi, mungkin teman-teman sekalian ada yang belum mengetahui pola kerja arbitrasi ini. Pola kerja arbitrasi ini adalah memindahkan satu rombongan koin, gerbong koin, dengan mengambil selisih harga kepada gerbong exchanger lainnya. Contoh seperti BTC, misalnya kita ambil dari koin harga BTC itu misalnya 1 miliar, ya, ternyata di Binance terjadi lebih cepat, harga itu lebih tinggi, misalnya 1 miliar 100 juta, 1,1, maka kita cepat-cepat langsung pindah ke sana secara rombongan. Dan begitu juga XRP, misalnya dari Qubit, ya, harganya misalnya berapa, 20.000 gitu, tetapi kita
kita turunkan dia ke domi, kita bisa menjadi harganya 25.000. Nah, ini yang diterapkan oleh arbitrasi masuk ke dalam robot kita ketika terjadi crash seperti itu. Contoh misalnya satu BTC kita ketika kita beli harganya 1 miliar, lalu turun terus sampai harganya menjadi 100 juta misalnya. Apakah aset kita berkurang atau nilai aset kita berkurang? Yang berkurang tentunya adalah nilai asetnya, tetapi asetnya tetap. Nah, di sini pola kerja robot ini bagaimana berubah dengan nilai aset yang sama. Dia cari dengan poin-poin yang ada, lalu kembali lagi jadi aset yang sama. Nah, tetapi nilainya tetap sama, karena kan yang berturun itu bukan asetnya, tapi nilai aset dari harga 1 BTC, nilai 1 BTC 1 miliar turun menjadi 100 juta misalnya. Nanti ini untuk masalah ini nanti pasti beberapa saat lagi kita main lagi ya. Oke, lanjut. Nah, lalu yang ketiga adalah auto trade untuk forex yang saya sampaikan tadi ya. Nanti teman-teman bisa buka di propfx.com, market.com ya. Nah, itu salah satu nanti tempat kita untuk mengikuti copy trade di dalam broker tersebut. Dan itu adalah trader-trader profesional dan handal yang sudah dipercaya oleh BB Trade untuk mengelola dana kita di sana. Dan Anda juga bebas mencari dana kapan saja, tidak ada di lock, dan sistemnya sama 20-80 seperti itu. Ya. Nah, lalu ada namanya stock market, ini seperti kayak saham ya, atau staking ya. Kita hanya dapat profit bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan garis besarnya, tapi lebih jelasnya mungkin Pak Rizky bisa menambahkan dari malam kita hari ini, Pak. Pak Rizky atau Pak Arif? Oke, atau yang lain, atau kita kembali tanya jawab mengenai apa yang saya sampaikan garis besar ini tadi mengenai 4 platform tadi ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kami kita di sharing ya, mungkin teman-teman lebih paham ya. Jadi kita ini adalah jamuan malam kita, bagaimana kita membiasakan setiap harinya kita bertemu di dalam Zoom ini. Jadi agar berita-berita di luar sana yang tidak tidak bisa kita terima tidak bisa kita dengar langsung dari pihak manajemennya, bisa kita luruskan di sini seperti itu. Ya teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar platform ini? Ya silakan Pak. Kalau di forex-nya itu konsepnya pakai 40-60 juga atau gimana? Di forex-nya ya Pak. Nanti di forex-nya mungkin ini yang lebih paham Pak Kuswoyo ini, Pak. Pak Kuswoyo memang saya tahu dari dulu dia salah satu ahli trader ya, dari forex gitu ya. Saya kenal Pak Kuswoyo itu di Monex. Ini kayak sama kita Pak. Selamat malam, Pak Kuswoyo. Mungkin besok malam lagi kita dengan siapa Pak? Pak Kuswoyo bisa menjawab dia Pak ya. Nah, kalau saya memang pengalamannya di kripto Pak. Pak Sofi ya, kita di tanya dulu ya. Tanya yang kita tanyakan sama Pak Sofi ya. Teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah bot ini sudah lolos Bapepti? Nah, teman-teman sekalian, ini saya rasa belum ada regulasinya mengenai kripto ya. Belum ada yang tetap. Tapi untuk exchanger-nya kita harus menggunakan yang regulasi atau di dapat seperti itu, Bitcoda, atau Pintu. Ini adalah versi perubahan
berubah dari rupiah jadi SPT finance. Tapi untuk apa robot kriptonya, saya rasa belum siap ya. Ini memang untuk masalah kripto ini belum diatur apa ya, regulasinya belum ada ya. Kapan salah dini sekian? Pak Hari, kapan salah dini Pak Jogja Pak? 26, 27 ya Pak? 26, 27 itu kita dejek training. Kapan harinya baru kita gala dinner. Tujuannya apa? Kenapa dejek training kita lakukan duluan? Nanti teman-teman setelah selesai acara training itu bisa mengundang calon-calon prospekannya untuk datang ke acara gala dinner untuk melihat bagaimana meriahnya, bagaimana cepatnya, bagaimana sosial BPT di sini terlihat di Indonesia. Jadi tanggal 26, 27 itu adalah di ya. Esokan harinya baru kita gala dinner. Informasi itu nanti kalau yang kita sudah ada ini flyernya di grup. Yang belum dapat nanti bisa minta ke kami nanti. Bisa di WA ke kami nanti kami berikan flyernya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arif. Masalah izin DPT apakah sudah mengikuti regulasi di Indonesia? Ini sedang proses yang Pak. Kalau ada bergabung dengan kita Pak. Soal belum ada bergabung ya. Oke. Kalau ini sedang proses ya, jadi sampaikan Pak Alvin. Kita lebih fokus kepada akademinya, ya, edukasi. Nah, ini memang di proses. Jadi selebihnya mungkin Pak bisa bertanya jawabnya Anda ya. Oke, teman-teman yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Ini kalau cara outletnya minimal berapa? Modal tradernya. Dan untuk atau manualnya berapa profit di hari ini? Oke Pak, kita buka dulu. Ya. Oke, lihat Pak ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mau trading di Binance, ya, itu di kriptonya kita setelah kita gabungkan, ya, Bapak Ibu sekalian jangan lupa trading itu harus digabungkan ke Binance. Pastikan di address dari akun Anda atau laptop Anda sudah. Nah, setelah digabung dia akan muncul saldonya berapa. Posisi saldonya karena ini nampak misalnya 100 US dollar ya. Nah, dengan modal 100 dollar ini bisa ada tahun apa? Caranya bagaimana? Kita klik auto ya, kalau kita klik khususnya adalah seperti yang saya bilang kemarin ya, pastikan saldo ada. Nah, itu adalah hanya merupakan sebuah pairing saja atau poin saja. Modalnya berapa Pak? Yang kita 100 dolar dari 40% Pak. Berarti 40 dolar saja. 40 dolar itu dibagi dua ya. 2 poin artinya 2 poin. Jadi 40 dolar dikali 2 poin jadinya dia 20 dolar saja. Pak kan masih ada cadangan 60%-nya atau 60 dolarnya itu untuk apa Pak? Karena tahu Pak market
laptop ya kan dari robot yang setting ya ternyata tidak bisa cover pada saat dia buka titik paling bawah 60% itu akan masuk dengan sama di laptop awal. Jadi dia ambil dari satu paling cepat langsung gulung lagi naik ke atas terus lagi. Jadi kita nggak terlalu lama floatingnya Pak. Gitu. Makanya dibatasi dengan poin saja. Berbeda kalau misalnya itu pasti bebaskan. Jadi begitu dia langsung ngasih semua poin kita pilih poinnya apa aja itu kali. Ini kita langsung dipakai apa? Semuanya untuk kita paham dengan pola trading. Karena di dalam pola trading itu tentunya harus ada ya, tidak semua model yang maka dipakai semua gabung baik di handling maupun di tadi cara tradingnya cara modalnya di trading secara profesional melalui robot trading. Kalau modal kita 500 itu hanya bisa untuk 5 poin saja. Terima kasih. Kalau untuk yang 40% dari 500 itu dibagi 5 poin. Ya, hasilnya baru kita letak di gitu. Kalau misalnya $1.000 ada 1% hasilnya dibagi dengan 10 poin. Kalau misalnya 500 sama mas dikali 1% dan lalu dibagi 50. Kalau $2.000 sama dikali 1% lalu dibagi 20. Ya, maka saya cuma $1.000 Pak. Kalau $1.000 Bapak bagi dulu Pak. Kali dulu 40%. Berarti dapat berapa Pak? 40.000. 40.000 itu enggak butuh Pak. Jadi berapa? Kurang lebih sekitar 4.000-an. Itu poin. Maka artinya semakin besar modal kita robot itu bekerja untuk modal kita untuk tapi yang perlu saya sampaikan adalah pastikan jangan hanya berfokus pada tapi kita juga harus berfokus kepada orang yang kerja atau robot yang kerja. Apa itu? Yang paling utama adalah nah itu robot ini sama dia Pak. Kalau nggak dikasih dia permisi itu apa bisa dia Pak? Nah, ya kan. Kalau kita biasa kerja dulu baru gaji kan. Ini robotnya naik Pak. Kenapa? Karena dia nggak berjumpa langsung dengan kita Pak. Nah, itu Gojek. Kalau misalnya kita seperti Gojek kan mau cari sewa kan itu dulu Pak. Jadi dapat di sewanya baru pakai. Kalau kita diikuti baru potong dia sama kita. DB apa DB kredit tidak. Jadi komisinya itu supaya komisi itu Pak minimal 1% dari modal kita lah. Ya kan tidak pakai habis sama lagi. Tapi kalau misalnya kita ada waktu biarkan percayakan sama robot kita. Minimal 10% dari modal kita letakkan di sini ya. Biarkan bekerja jadi kita nggak khawatir kalau bekerja SP-nya. Jadi saat ini ini saya harus jalan Pak. Ini Pak aja. Jadi saya lihat mereka dokternya secara yang gratis ya kan dikasih apa red bagi satu juta itu jalan jadi kok nggak jalan Pak berarti kelas itu baru kamu berarti harus ada ini kan yang paling kamu ya Pak nah tadi itu ya masalah itu tadi untuk grade-nya ini sudah saya jelaskan tadi Pak kami Pak juga jadi dari model yang independen lalu dibagi dengan jumlah pasangannya berapa tapi yang penting pertama adalah poinnya dulu Pak ya seperti Pak walaupun kita banyak di pen tapi injeksinya atau minyaknya itu tadi tidak bekerja ada bakarnya dia tidak bekerja jadi ya Pak itu Pak gajinya dipotong berapa persen?
DSP dipotong 20%. Jadi itu akan dipotong. Contoh hari ini, kalau semalam saya dapat 118, hari ini saya dapat 1. Jadi peningkatan, mungkin teman-teman bisa pakai banyak itu kondisi biasa. Jadi naik turun. Ya. Ini mau aja tambah ya. Ya, mau tidak mau. Benar. Gitu. Jadi gas itu kenapa? Tapi dari 100, ya saya juga udah dipotong Pak. Nah, di poin ini pastinya setiap ada terjadinya dia eksekusi COVID, itu kan langsung dipotong ya Pak, 20%, 20%, seperti itu. Makanya saya ingatkan sama kawan-kawan, fokuskan kepada 2 item itu. Atau yang harus lebih baiknya, lalu yang kedua, kalau kita dipotong, kita kembali, karena robotnya nggak bisa kerja juga. Nah, caranya berapa Pak? 10% dari modal sepeda. Ya. Kalau 10% dari modal sepeda itu juga 1 bulan kita bisa dapatkan di sini sekitar 30%, 20%. Kan lumayan Pak. Gitu. Lagi teman-teman yang mau ditanyakan mengenai robot ini yang sedang masuk pasar ya. Ini saya lihat ini harganya 50 ya. Ini saya nggak tahu karena kan robot ketiga dia itu sampai 5, tapi target robot itu ada 1,3 pada saat penggantian yang lain. Ya, masuk open pada saat di harga itu 4% sekian gitu. Nah, ini mengenai robot. Jadi kawan-kawan sekalian, intinya kalau misalnya main di PS, ya, Anda tinggal bisa ngecek anti defense terus seperti itu. Tapi banyak pertanyaan yang terus saya WA tadi, Pak Bainan itu aman nggak? Nah, kalau saya sih datanya sama kayak metode saya tadi, disuruh buka di coin market cap katanya. Jadi kita bisa lihat cukup banyak gitu ya kan. Hashingnya dan supportnya. Nah, kali ini saja transaksi Binance itu mencapai 367.945 lebih 200 miliar per hari dan dia urutan masih urutan pertama seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat market tahu sumber Binance ya regulasinya Eropa ya yang berkantor di China. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat jadi aman dan kita bisa lihat dari sini lah Pak. Nah kalau saya sih apa namanya ya orang modal saya itu punya 200 juta sekarang ada letak duitnya di sini miliaran gitu masa saya pikiran jauh gitu ini kan pasti profesional Pak ya kan ya. Nah ini yang saya tahu ya mungkin ada yang lebih punya apa namanya sendiri terhadap Binance ini gitu belajar juga makanya di sini kita buka komunikasi supaya saling berbagi tentang informasi mengenai kripto. Ada lagi Bapak Ibu kalian yang mau tanyakan mengenai apa mekanisme trading di kripto Binance sama Binance? Pak Sugi tadi ada tanyakan masalah bonus ya Pak Sugi ya? Iya Pak. Iya. Halo Pak Sugi. Iya Pak, benar Pak. Nah, coba diulang lagi Pak pertanyaan tadi seperti apa ya Pak? Itu kan yang kita ketahui kan setiap terjadi profit maka Gaspi dipotong 20% seperti itu Pak ya. Ya. Nah, jadi
di situ juga dikatakan bahwasannya profit dibagi dua, yaitu 80% investor, 20% Beben. Ya, jadi anggapan dari mitra saya tadi, yang pertama antara pembagian 80-20 itu pertama, kan? 20 artinya kan. Nah, jadi Gaspi itu diambil 20%, jadi 20 tambah 20 totalnya 40% gitu, Pak. Jadi yang benar yang mana, Pak? Ya, Mm. ya. Jadi perlu saya luruskan Pak, beritanya Pak. Kalau teman Bapak itu gabung dia di kripto atau di arbitrasi Pak? Arbitrase, Pak. Arbitrasi. Saya buka di arbitrasi ini Pak ya. Teman-teman sekalian, saya akan jelaskan tentang arbitrasi. Nah, share profit yang didapat dari arbitrasi setiap profit yang didapatkan dari arbitrasi ya, itu akan digabung ke dalam sebuah sistem ya, ke dalam sebuah tabel. Ada 80% dia masuk ke dalam cash arbitrage, baru 20% dia masuk ke dalam profit reward. 20% ini juga diberikan untuk kita dalam bukan. Jadi perbedaannya kripto dengan arbitrase bisa. Jadi pertama di arbitrase itu setiap profit yang masuk itu dikenakan dari 20%. Yang pertama, ya, ini dikenakan 20%. Dan lalu karena kita di sini ada net profitnya, ya, maka dari profit yang didapat itu juga setelah dipotong profitnya kan otomatis masuk Pak, karena nggak ada bagiannya. Ada bagiannya udah masuk ke kita. Kalau ini kan ngumpul di satu tempat, ya, maka 20% itu masuk ke dalam profit rewardnya Pak, yang nah, jadi ini ada di dompet kita Pak. Nah, ini ada dompet kita. Nah, itulah yang masih kita nanti mungkin ini yang buat jadi kesempatan dari ini sebagai model untuk bisa masuk ke dalam proyek. Artinya setiap profit Anda yang ada di arbitrasi, ya, 20% digabungin untuk apa? Untuk bisa main di platform yang lain. Jadi, tapi nanti sama-sama kita dengarkan dari itu. Lalu yang kedua, 80% itu Pak ini yang bisa kita tarik ke dari itu Pak. Tak perlu diketahui kita untuk arbitrasi. Sabtu dan Minggu itu libur. Menu WD-nya itu sama juga seperti libur. Ada kan ada perubahan dari manajemen. Nanti kita dengarkan dari Pak. Jadi Pak Sugi, ya, artinya 40% yang disampaikan sama Bapak itu 20% yang melalui gas ini, ya, lalu 100% dalam arbitrasi itu sebenarnya ini saya Iya. 80% dia masuk ke profit arbitrage, baru 20% masuk ke profit reward seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kang Haji. Satu lagi boleh Kang Haji? Ya, jelas ya Pak. Oh, namanya 600. Ya, Kang Haji. Apa itu 600 Bu? Kang Haji, satu lagi Kang Haji. Ya, Untuk semangat atau motivasi kita Kang Haji, coba di-share lagi Kang Haji yang kemarin kita training mengenai setiap kali mitra kita melakukan trading kripto ya. Itu berapa banyak yang dipasang kita dapat 1%-nya itu Kang Haji. Coba diapakan lagi Kang Haji. baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui, teman-teman yang punya kesimpulan, kalau kita lihat di dalam trading arbitrage, profit dibagikan dalam satu kali, ya, satu kali. Semua pasti ada platform ini ada lebih dan minus. Kalau arbitrage ada dana kita dari 100% disediakan untuk apa? Untuk program reward atau untuk masuk ke lainnya. Sama. Lalu yang kedua,
dibandingkan satu kali, ya profitnya antara 1% hingga 5%. Itu artinya Anda sebagai upline hanya mendapatkan satu kali dalam arbitrage. Ya. Tapi demikian, kalau misalnya tidak ada di arbitrage, maka kita juga nggak punya simpanan di suatu platform pula. Paham ya? Nah, lalu apa bedanya dengan Pak? Kalau di satu hari robot itu Pak bekerjanya seperti ini dia Pak. Oke, buka sorry. Nah, kita buka di sini Pak. Ya, kalau di kripto, kali open posisi, misalnya punya dia deposito banyak. Jadi transaksi misalnya saya kali transaksi aja di jam yang waktu yang sama. Dari posisi dia 20 pasang. Yang keuntungannya itu katakan Rp10.000 satu poin. Dan untungnya Rp10.000 poin. Berarti kalau dikali 20, berarti ada keuntungan dia 200.000, betul? Dalam menit yang sama, waktu jam yang sama. Ya, tapi 20% akan masuk ke perusahaan. Tidak kan? Ini 20% masuk ke perusahaan langsung dipotong 20%. Ya, untungnya akan mendapatkan 1% dari keuntungan perusahaan ini, dari yang 20% dapat 1%. Itu banyak dia transaksi, berapa kali transaksi? 1%. Hanya masih satu member aja, satu downline aja. 1% ngalir terus Pak. Seperti itu. Nggak bisa terus Pak, 1%-nya. Bisa kemudian. Kalau misalnya Anda punya timnya sampai 1.500, saya nggak kepikir lagi, walaupun dikali 1%-nya, Anda cuma dapat 500 perak. Tapi kalau kali banyak, ya lumayan juga, betul Pak. Jadi sedikit dikali banyak. Ini jadi saya kembalikan ke kawan-kawan. Ya. Potong coba itu dari 20% atau 1% dari total profitnya? Dari 20% Pak. Dari 20% pendapatan perusahaan. Nah, ya 20% itu dua. 10% untuk perusahaan, 10% untuk kita Pak. Istilahnya dan di atas 10 kedalaman. Kemana dari 10% untuk network, 10% perusahaan gitu? Iya betul. Betul. Nah, maksud saya tadi itu dia profit $100. Iya. Itu masuk ke mainannya atau ke hobinya kan? Tetap 100% dibanding Pak. Iya. Yang 20% sudah ada gajinya. Yang 1% itu dari total profitnya atau dari yang 20%? Dari 20%. Dari gas fee-nya 20% yang dipotong. Cuma 10% saja ya? 10% dibagi 10 ke dalam 10 level. 1% sampai 10 level. Maksud perusahaan yang terima 90% lah, gitu. Gimana Pak? Kan tadi bilang dari profit member yang tadi contohnya dia dapat $100, tapi $100 itu masuk di account lainnya. Ya. Nah, dipotong persen dari gas fees-nya kan? Iya betul. Nah, dari gas fees itu tadi 1% dari 20% atau 1% daripada $100. 1% dari 20% sampai 10%. Jadi maknanya dari 20% itu bagi dan 10% dibuang ke network, sudah matching point, ya. Lalu 10% itu masuk. Nah, kalau dari kalau itu pertama saya maksudnya contohnya profitnya $100 jadi $20 potong kan? Dari $20 itu $10 dibagi $1 $5 gitu. Ya betul. Saya pikir tadi kalau misalkan untuk lebih dibayar 1% dari 20% kan cuma 10%. Ya. Atau dari itu kalau $1 dibagi setiap level sampai level. Betul. Ya. Lagi kan? Ya betul.
Ada di antara kita. Ini kalau trading kripto tadi, ya di bawah-bawahnya itu ada beberapa platform kan? Iya. Ya itu kapan ya coba dibuka? Yang untuk mana ini Pak? Untuk robot tadi kan ada platform Pak. Nah, ada platform kan? Iya. Ada kan? Iya betul. Nah, kalau dalam sistem sekarang kan cuma dua, itu pun Iya betul. Kan? Nah, Jadi ini Pak, lagi nunggu regulasinya Pak. Nah. Kalau yang di forex itu apa namanya tadi? FX Pro atau Pro FX? FX Pro Pak, market. Pro FX. FX market. Ini Pak. Pro FX. Iya. Ini perusahaan baru. Mana Pak? Pro FX itu baru punya platform atau gimana? Ini sudah 11 tahun ini Pak. Oh, 11 tahun. Iya. Ini referensi. Ini atau LP. Kalau ini udah LP dia Pak. Udah LP dia Pak. Nanti Bapak bisa cek ya. Nanti ini untuk proyek ini saya apa ya beli Pak Boyo ada di Boyo. Cuman beliau saya kenal dari 2011. Beliau memang sudah bergerak di bidang konek ya di Indonesia. Dari sisi dengan Pak Boyo isi masalah di robot korek seperti itu Pak. Ini sistemnya itu robotnya itu pakai MetaFi atau MetaFi? Saya dengar informasi Meta 5 Pak. Ya, Info. MetaFi ya? Iya. Baik. Nah, lima deh. Karena cuman sekarang ini masih yang 5 Pak. MetaFi. Karena kalau MetaFi itu masih kurang stabil berarti. Di sini saya lihat di websitenya, ini ada Meta 5, ada Meta 4. Nanti ini ada sesi berikutnya sama Pak Soyo mengenai korek ya. Yang lagi Pak, apalagi yang ditanyakan? Tanya Pak. Fungsi kaki kiri dan kanan sebelum penjualan obat kemarin ketika masih free itu fungsinya apa ya? Ada kaki kiri dan kanan ada omset arbitrasenya. Ya itu terus aja mungkin istilahnya apa namanya itu tapi ketika udah terjadinya registrasi apa udah bayaran kan otomatis dia udah full tuh Pak. Oke, thank you. Lanjut. Ya. Tidak ada 3. Pak. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi yang ditanyakan mengenai edisi kita malam hari ini tentang event sistemnya, produk bagaimana kripto masuk bisa di Binance, ya. Malam hari ini cuma ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya di berikutnya. Ya. Di saya itu baru. Oh ya siapa? Dengan Pak ini deh Pak. Ya. Ada teman-teman yang lain? Kenapa kripto hari ini masuk ya Pak? Ini pertanyaan dari Pak Ekor ya Pak Ekor. Kenapa keuntungan kripto hari ini masuk? Keuntungan kripto itu adanya di Binance Pak. Jadi kalaupun belum masuk atau belum ada profit yang dihasilkan dia mungkin posisi market di bawah Bapak lihat modalnya kira-kira modalnya mencukupi tidak untuk dia posisi di bawah jadi Bapak bisa dicapai sama saya tadi mesti biar supaya apa namanya bisa tahu bagaimana kok bisa ada profit dari mana itu saya dapat profit Bapak
Yang lain dapat profit nggak ya? Dapat ya? Daspi-nya tuh mungkin Daspi-nya atau cuma ditengok lagi nih Pak. Memang Daspi-nya cuma ditengok lagi. Daspi-nya masih ada atau enggak? Nah, memang itu saya sampaikan 2 poin tadi adalah kita jangan fokus hanya di saldo di mainnya, tapi kita juga di saldo poinnya, Daspi-nya. Poinnya Daspi-nya habis. Gitu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi mengenai materi ini? Kalau tidak ada, kita lanjut di edisi berikutnya, ya. Saya sampaikan itu terlebih dahulu, dan juga akan teman-teman kita yang dari di Bayben mengenai platform-platform yang ada di Bogor. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu, sampai istirahat juga, sampai istirahat. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.